Shalom, Kingdom Community Rock Surabaya. Minggu ini kita sangat diberkati dengan pesan firman Tuhan tentang lacking nothing atau tak kekurangan suatu apapun yang sudah disampaikan oleh Gembala Senior kita, Pendeta Timotius Arifin minggu kemarin. Dan satu pertanyaan untuk membuka materi kita di minggu ini, apa yang menyebabkan seseorang bisa bersungut-sungut? Jika Bapak Ibu ada pengalaman dengan hal ini, bisa saling sharingkan satu sama lain. Bapak Ibu, seperti yang saya alami dalam hal bersungut-sungut, ketika sesuatu yang saya harapkan atau saya sudah impikan, saya rancangkan, ternyata tidak terjadi seperti keinginan saya. Kemudian saya mulai bersungut-sungut, saya berharap terjadi A, ternyata terjadi D. Kemudian saya bersungut-sungut. Contohnya pada saat itu yang saya alami ketika saya mendoakan sesuatu pekerjaan pada saat itu. Kemudian saya berdoa, kenapa lama sekali jawaban doa itu ya? Mulai bersungut-sungut. Ketika itu saya ingat pertama kali saya datang ke Surabaya, kami sekeluarga datang di Surabaya, kemudian kami berdoa akan hal itu. Lama sekali saya bertanya kepada Tuhan, sampai kapan berdoa? Sampai kapan saya harus melewati masalah ini? Sehingga yang terjadi pada awal-awal itu adalah saya bersungut-sungut. Tapi kemudian saya belajar. Waktu saya berdoa, saya ingat sekali Tuhan berbicara secara pribadi dalam hati saya. Kuatkan dan nantikan aku. Kemudian saya mempraktekkan firman Tuhan ini. Saya tetap belajar untuk menantikan jawaban Tuhan. Sampai kapan saya berdoa? Sampai Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya. Dan ketika saya melewati itu dan teguh pada firman Tuhan, saya mulai belajar untuk tidak bersungut-sungut. Justru saya belajar untuk mengucap syukur setiap hari. Dan jawaban doa itu kemudian datang malah justru lebih dari apa yang saya pikirkan. Dan sebagai ayat pembuka, mari kita mau belajar dari Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, kata anggapan dari ayat yang sudah kita baca tadi berarti bahwa secara kenyataan memang apa yang dialami adalah bukan sebuah kebahagiaan. Dan memang kemudian dijelaskan selanjutnya bahwa yang sedang dihadapi saat itu adalah pencobaan. Pada umumnya tidak ada orang berbahagia karena mengalami pencobaan. Saya secara pribadi belum pernah bertemu dengan orang yang berkata, "Oh, saya bahagia, saya bersuka cita karena sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami pencobaan." Pada umumnya tidak seperti itu dan saya belum menemukan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dari ayat ini bahwa pencobaan itu adalah ujian terhadap iman kita untuk menghasilkan ketekunan. Maka kita bisa menganggap pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Oleh sebab itu, Gembala Senior kita menganggap dan memberi nama pencobaan itu atau masalah yang sedang kita hadapi, yaitu musibah menjadi muhibah, kesempitan menjadi kesempatan, bahkan perubahan bisa menjadi kesempatan. Bapak Ibu yang terkasih, kesukaran merupakan sarana Tuhan memperlengkapi kehidupan kita. Jika kita melihat bagaimana orang-orang percaya pada abad pertama, di mana mereka mengalami kehidupan yang sangat tidak mudah. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang disalib, ada yang tubuh mereka dilumuri dengan darah hewan, kemudian mereka dilepaskan singa yang kelaparan, sehingga mereka dimakan hidup-hidup oleh singa tersebut. Tetapi justru di tengah kondisi yang seperti ini,
situasi yang sulit seperti ini, bahkan penganiayaan, mereka tetap memuji Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Dan kondisi ini sangat berbeda sekali ketika kita melihat di 2 Timotius pasal 3, di mana kondisi manusia pada akhir zaman, manusia mengasihani dirinya sendiri. Manusia mengasihi uang, manusia mengasihi kenikmatan, dan tentunya manusia ada yang masih mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang tidak sadar bahwa mengasihi diri sendiri, mengasihi uang, mengasihi kenikmatan, maka membuat mereka terjebak ada di dalam keadaan seperti ini. Mereka menganggap apa yang mereka alami jika tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka yang terjadi adalah mereka bersungut-sungut. Berbanding dengan kehidupan orang percaya pada abad pertama, seperti yang sudah kita lihat pada ayat yang awal tadi, bahwa contoh nyata dari kehidupan mereka yang mengasihi Tuhan, sekalipun bahaya besar menghadapi kehidupan mereka, sekalipun ada penganiayaan yang dialami mereka, mereka tetap memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mari kita kembali lihat di kitab Yakobus. Kita mengerti di sini bahwa kehidupan yang lacking nothing itu, atau tidak kekurangan suatu apapun, itu bukanlah kehidupan tanpa pencobaan. Bukanlah kehidupan tanpa masalah. Yakobus pasal 5 ayat 11 menyatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Bertekun, kata bertekun di sini merupakan emotional intelligence, di mana yang terjadi adalah muncul dari kesukaran yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Gembala senior kita menyebut apa yang sedang kita alami saat ini bukan sebagai corona pandemi, tetapi corona academy, di mana di dalamnya bersama-sama kita belajar banyak hal tentunya. Contohnya kita belajar sabar, belajar menantikan, dan tentunya juga belajar untuk kembali kepada hal-hal yang sederhana. Justru di saat ini Bapak Ibu, kita seharusnya mempunyai kekuatan yang besar yang membuat kita berlari tidak menjadi lesu, kita berjalan tapi tidak menjadi lelah, dan karena kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Seperti di Yesaya pasal 40 ayat 31. Dalam setiap pencobaan, setiap masalah, Tuhan memperlengkapi kita dengan hal-hal berikut ini. Ada 6 hal Bapak Ibu. Yang pertama, kebenaran, righteousness. Sebab kita dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani dan yang kudus. Melalui semua kondisi ini, kita bersama-sama harus percaya bahwa kita semua sedang dimurnikan, kita semua sedang dikuduskan. Hal yang kedua, Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa roh atau spiritual power. Semua orang suka dengan ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sebab kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, kata saksiku dalam ayat ini berarti menjadi martir. Seperti pada kehidupan orang percaya pada abad pertama. Dan tentunya kalau itu diizinkan terjadi, maka dengan kuasa dari Roh Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya. Hal yang ketiga, Tuhan memperlengkapi kita dengan kesabaran, long suffering. Definisi kasih, agape, diawali dengan kata sabar, itu di 1 Korintus pasal 13 ayat 4, yang kemudian ditutup
dengan sabar menanggung segala sesuatu. Di 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Yang keempat yang Tuhan memperlengkapi kita ketika kita mengalami pencobaan atau masalah, yang keempat adalah ketekunan, patience, yaitu kekuatan di dalam tekanan. Yang kelima, keteguhan atau endurance, yang artinya Bapak Ibu memegang pedang di dalam hati. Dengan iman dan ketekunan, kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keenam, pertentangan, contradiction, yaitu semua yang melawan kebenaran. Sebab itu orang benar seringkali Bapak Ibu banyak yang memusuhi. Jangan heran kalau Bapak Ibu dan saya dimusuhi karena kita lebih memilih untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena sampai hari ini pun banyak orang membenci Yesus. Dan itu membuktikan bahwa Yesus hidup sampai hari ini. Mari pada masa-masa sekarang ini kita mengerti bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita untuk lebih berhikmat, sabar, tekun, dan teguh tentunya, sehingga kita bisa menikmati kesuksesan pada pandangan Tuhan dan bukan pada pandangan dunia ini. Ada beberapa pertanyaan yang sederhana yang Bapak Ibu bisa saling berdiskusi satu sama lain di Komsel. Yang pertama, di antara keadaan manusia akhir zaman yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3, keadaan yang mana yang akhir-akhir ini seringkali kita lihat dalam kehidupan kita. Yang kedua, dari 6 hal yang Tuhan perlengkapi dalam kehidupan kita ketika mengalami pergumulan, masalah, dalam hal mana sajakah kita merasa sangat memerlukan perlengkapan tersebut. Silakan saling sharing ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, komitmen apa yang Anda bangun secara pribadi supaya melalui Corona Academy ini kita menjadi orang-orang yang lebih diperlengkapi dalam kehidupan kita. Selanjutnya setiap anggota bisa saling mendoakan. Ada juga pokok-pokok doa di sana yang sudah diberikan di materi kita. Dan Kingdom Community, mari bertumbuh di dalam komunitas. Tetap ada di dalam komunitas yang tepat. Dan biarlah apa yang sedang kita alami saat ini membuat kita semakin kuat, semakin sabar, semakin berhikmat, berteguh di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menikmati kesuksesan pada pandangan Tuhan, bukan pandangan dunia. Kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari ini Engkau izinkan kami mengalami masa-masa kesulitan, kami juga percaya Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan izinkan, Tuhan memperlengkapi kami dengan apa yang kami butuhkan untuk menghadapi hari-hari ini. Kami percaya kami tidak sendiri, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kami berjalan bersama-Mu, maka Engkau akan menolong kami. Engkau tidak akan membiarkan kami jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap komsel yang ada. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berkomsel, Tuhan Yesus memberkati.